Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Verda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat seru nih, dan juga tentunya banyak sekali dong pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, dalam podcast kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, halo Mbak Nisa dan Kak Anggis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, kita tahu bahwa di sini Mbak Nisa adalah seorang pendakwah muda yang sangat inspiratif di kalangan generasi muda saat ini. Dan juga tidak kalah hebat dan menginspirasi ada Kak Anggis, yang dimana sebagai generasi muda yang banyak digemari di kalangan muda. Kali ini kita akan membahas bagaimana nih dampak dakwah bagi generasi muda atau sekarang banyak dibilang Gen Z ya, dalam menghadapi pergaulan bebas. Nah, kalau menurut Kak Anggis dulu nih, bagaimana tanggapannya? Kalau misalnya kita lihat ya pergaulan sekarang, menurut saya sebagai Gen Z-nya banyak sih sifat yang sifatnya berlebihan gitu. Banyak juga yang tidak berlebihan gitu, tapi ya tergantung personal masing-masing sih. Oh, iya juga sih ya. Nah, kalau bagi Mbak Nisa sendiri, gimana sih pergaulan Gen Z sekarang dari sudut Mbak Nisa sebagai pendakwah? Kalau yang saya lihat sendiri ya, sekarang itu Gen Z itu cukup menyimpang dari ajaran agama. Kenapa? Sekarang itu kan banyak teknologi yang sudah keluar dan adanya banyak konten-konten yang berlebihan maupun secara politik, secara tanda kutip seperti pornografi itu kan sekarang sering kita lihat di media sosial. Jadi semua itu harusnya tidak dipertontonkan, begitu sih bagi saya. Nah, kita semua juga tahu bahwa memang pergaulan generasi muda saat ini memang menjadi sangat tidak sehat ya. Nah, terus untuk pergaulan bebas Gen Z ini dan faktor dari adanya pergaulan bebas itu sendiri apa sih? Kita ke Kak Anggis dulu, baru kemudian ke Mbak Nisa. Kalau kita membicarakan tentang pergaulan bebas di kalangan sekarang itu banyak sekali sih faktornya. Ya kayak narkoba, miras, terus pencurian, seks bebas kan di mana-mana ya. Faktor yang mempengaruhinya tuh banyak ya. Ya contohnya itu dari konten-konten, terus apalagi video porno kan sekarang udah tersebar bebas ya. Jadi pengaruh gaya hidup kita tuh terus pengaruh gaya hidup budaya baratnya juga. Kalau kita sering lihat media sosial itu dari situ. Iya benar banget yang udah disampaikan oleh Kak Anggis tadi. Bahkan kita sekarang tahu ya, banyak sekali di TV, di media sosial yang mengabarkan tentang bagaimana sih pergaulan Gen Z sekarang, di mana pergaulan Gen Z sekarang itu sangat bahaya banget dari segi mereka pacaran berlebihan, habis itu seks bebas, bahkan ada yang terjerumus narkoba. Bahkan dalam Islam sendiri, jangankan berpacaran atau memiliki pergaulan bebas ya. Dalam Islam, kita menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahram kita sendiri aja, kita sudah dapat dosa besar. Apalagi jika kita melakukan pergaulan bebas, pacaran berlebihan, memakai narkoba, bahkan pesta seks yang banyak dilakukan itu sangat merugikan kaum Gen Z, karena di satu sisi dia merugikan tubuhnya, di satu sisi dia mendapat dosa. Nah, terus kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena kurangnya ilmu agama dan mungkin adanya faktor lingkungan lainnya. Oke, jawaban yang sangat relate ya sama kehidupan atau pergaulan tentang generasi muda saat ini. Betul. Nah, selanjutnya nih, apa sih dampak yang terjadi dari tindakan yang sudah kalian sebutkan tadi? Oke, kalau kita bicara masalah dampak bagi Gen Z sendiri ya, dampak dari yang sudah saya jelaskan dengan Kak Anggis tadi, dampaknya yang pertama mungkin banyak Gen Z sekarang yang nikah muda, bahkan bagi sebagian orang nikah muda itu sudah dinormalisasikan.
Nah, ada juga yang hamil di luar nikah. Kalau di hamil yang di luar nikah ini banyak sekali berita anak SMA yang mengaborsi bayinya. Terus ada yang ditahan karena narkoba. Tentunya itu sangat merugikan mereka sendiri kan, karena di satu sisi mereka sudah jauh nih dari pelajaran agama dan jauh dari jalan Allah. Di dalam Islam sendiri ada satu hadis yang mengungkit tentang bagaimana sih hubungan laki-laki dengan lawan jenisnya atau sebaliknya tanpa adanya ikatan suami istri, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersunyi sepi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi muhrimnya, sebab bila demikian setanlah yang akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Muslim. Baik, sudah cukup jelas ya bahwa pergaulan bebas ini dampaknya sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, bagaimana sih peran dakwah dalam menghadapi pergaulan bebas itu sendiri? Terus gimana sih upaya yang dilakukan dalam hal penyelamatan moral dan spiritual di tengah kerusakan nilai-nilai akibat pergaulan yang tidak sehat ini? Kak Anggis, gimana nih tanggapannya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin bisa memberikan pemahaman tentang batasan-batasan pergaulan, lalu memberikan bimbingan tentang kerusakan moral ya. Terus mengadakan sosialisasi dalam hal yang menumbuhkan kesadaran diri. Nah, terus lingkungan sehat juga itu jadi kunci yang paling penting sih. Nah, kalau kita bahas tentang tantangan dan faktor bagi para pendakwah sendiri, gimana nih Mbak Nisa dalam penyebaran pentingnya kesadaran agama bagi Gen Z yang saat ini? Nah, tuh pertanyaan bagus tuh. Dari semua yang bertentangan ini ya, kita itu sebagai umat Islam harusnya bisa saling mengingatkan tentang bagaimana hubungan yang sehat dengan tidak. Ya, kalau dari faktor-faktor ini sendiri sih mungkin sangat banyak ya sebetulnya. Tapi yang lebih dominan itu ada dari sosial, di mana di media sosial ini maupun interaksi kita secara langsung itu kita bisa menyebarkan berita entah itu hoax atau enggak dan bisa menyebabkan kita terjerumus dalam media sosial serta kurangnya pemahaman Gen Z dan minatnya dalam mempelajari agama, di mana disitulah tantangan terbesar bagi kami sebagai ulama dan pendakwah dalam melakukan dakwah kepada Gen Z. Oke, tantangannya cukup banyak sekali ya Mbak. Jika tadi sudah membahas tentang tantangan dan faktor nih, kemudian dampaknya seperti apa, lalu bagaimana nih solusi akan permasalahan yang kita hadapi bersama dalam membangun generasi muda yang sehat dan tetap di jalan Allah. Nah, oleh karena itu, solusinya kita manfaatkan juga nih media sosial yang sering digunakan oleh Gen Z dengan cara kita podcast, kita menyebarkan dakwah melalui media sosial maupun dari WhatsApp, IG atau apapun itu dalam bentuk digital yang memberi wawasan kepada Gen Z tentang apa itu berhubungan dan mahram maupun bukan mahramnya serta batasan-batasan hubungan apa saja yang harus diketahui oleh Gen Z terhadap lawan jenis. Tentunya dalam media sosial ini yang paling kita ajarkan adalah nilai keagamaannya, di mana dari nilai keagamaan tersebut kita dapat memetik poin positif, yaitu generasi muda dapat meningkatkan kesadaran moral dan agamanya, mengurangi pengaruh media sosial yang negatif kepada Gen Z dari segi hedonisme dan pornografi, membentuk pergaulan yang sehat. Kemudian kita juga berharap bahwa generasi mut'aini ini mampu memperkuat ketahanan keluarga dan agamanya. Kalau Kak Anggis sendiri gimana nih solusi dari sudut pandang Kak Anggis sebagai Gen Z sendiri? Menurut saya sendiri sih ya, kan sekarang kan banyak kan tontonan atau video-video yang beredar ya. Jadi kita tuh harus bijak dalam bermedia sosial, kita juga harus bisa berteman di lingkungan yang sehat, seperti berteman dengan orang-orang yang paham akan pergaulan yang sehat tuh.
Oke, jawabannya sangat tepat ya, teman-teman. Dimana kita memiliki dua sudut pandang yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Nah, karena kita sudah banyak sekali membahas tentang pergaulan bebas di generasi muda saat ini, dimana kita juga sudah banyak sekali mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang dampak atas pergaulan bebas yang cukup mengerikan ya kalau kita lihat. Baiklah, karena kita sudah di penghujung topik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anggis dan Mbak Nisa Ya, sama-sama. karena sudah bersedia menjadi narasumber kita bersama. Sekian dari saya selaku moderator podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.